Yang pertama surat Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Yang dimaksud petunjuk di sini adalah berupa keimanan. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan keimanan kepada saat itu paman Nabi, yaitu Abu Thalib, yang sangat Nabi cintai dan Nabi sangat ingin Abu Thalib iman, mendapatkan hidayah. Nah, itu adalah hidayah berupa keimanan. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sesungguhnya engkau Muhammad latahdi ila siratin mustaqim. Engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, di sini yang dimaksud latahdi ila siratin mustaqim, Nabi Muhammad memberi penjelasan-penjelasan, arahan tentang kebenaran. Jadi Nabi Muhammad bertugas untuk memberikan penjelasan, menunjukkan mana yang benar, yang hak dan mana yang batal. Tetapi yang memberi keimanan adalah Allah. Inilah dua bentuk hidayah. Nah, Al-Quran, isi Al-Quran adalah pedoman, berisi peraturan-peraturan syariat dari Allah untuk membedakan antara yang hak dan yang batal. Nah, kemudian di dalam ayat Al-Quran itu, apabila orang yang mendengar ayat-ayat tersebut, mengaji ayat-ayat tersebut, mempelajari ayat-ayat tersebut, di dalam hatinya Allah beri taufik, pertolongan berupa iman, dia mempercayai kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang Allah turunkan, maka dia akan bisa mengamalkan apa yang menjadi pedoman atau petunjuk yang Allah berikan bagi umat manusia di dalam Al-Quran. Siapakah orang yang beriman? Yaitu allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka percaya, maksudnya yakin, bil ghaib, terhadap barang ghaib, hal-hal yang ghaib. Maksudnya segala sesuatu yang diterangkan di dalam Al-Quran, walaupun tidak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti surga, neraka, kemudian adanya malaikat, lalu adanya hari akhirat atau kebangkitan dari kubur. Itu adalah hal-hal yang gaib bagi umat manusia. Nah, orang-orang yang takwa kepada Allah, mereka ini beriman terhadap segala sesuatu yang masih gaib. Mereka yakin adanya surga neraka. Mereka yakin adanya kebangkitan dari kubur. Wa yuqimuna, dan menegakkan mereka as-sholata, pada sholat. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa-apa yang telah memberi rezeki kami Allah pada mereka, yunfiquna, menginfakkan mereka. Orang-orang yang beriman juga mengerjakan kewajiban sholat. Sholat ini merupakan kewajiban pokok dalam agama Islam.
Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Agama Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua adalah salat, kemudian zakat, lalu puasa Ramadan, dan ibadah haji bagi yang mampu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang iman menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi infak ini di dalamnya termasuk kewajiban zakat. Jadi surat Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah. Nah, kewajiban zakat itu juga diturunkan di Madinah. Ayat mengenai wajibnya zakat itu diturunkan di Madinah. Kemudian juga banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang infak fi sabilillah. Nah, sehingga yang dimaksud wa mimma razaqnahum yunfiqun ini bukan hanya zakat. Bukan hanya zakat. Zakat termasuk di dalamnya, tapi tidak hanya zakat. Walladzina, dan orang-orang yu'minun yang beriman mereka, bima dengan apa-apa, unzila yang diturunkan apa ma ilaika kepada engkau Muhammad. Wama, dan dengan apa-apa unzila yang diturunkan apa ma min qablika dari sebelum engkau Muhammad. Wa fil akhirati, dan pada akhirat. Akhirat maksudnya ya kehidupan setelah alam dunia. Inama sumyatil akhirah li'annaha ba'dad dunia. Adanya disebut akhirat karena itu adalah kehidupan setelah alam dunia. Dunia itu maknanya pertama atau yang paling dekat. Al-akhirah adalah yang akhir. Yang dimaksud adalah kehidupan setelah manusia mati kemudian dibangkitkan lagi dari alam kubur. Mereka al-muttaqin atau orang-orang yang beriman itu yuqinuna, yakin mereka. Yang dimaksud orang bertakwa adalah orang-orang yang mereka iman pada kitab suci yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Maksudnya ya kitab Al-Quran ini. Dan iman pada kitab suci yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Sebelum Al-Quran ada 3 kitab suci yang sudah Allah turunkan. Pertama, kitab suci Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kitab suci Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab suci Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir adalah kitab suci Al-Quran, kitab suci yang paling sempurna, yang memansuh atau mengganti semua syariat-syariat yang ada dalam kitab suci sebelumnya. Nah, orang iman, mereka percaya pada semua kitab suci yang Allah turunkan. Tidak hanya Al-Quran, tetapi juga pada kitab suci yang Allah turunkan sebelumnya. Mereka juga iman kepada semua nabi, tidak hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbeda dengan ahli kitab atau orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi hanya percaya kitab Taurat. Mereka tidak mengakui kitab Injil, juga tidak mengakui kitab Al-Quran. Orang Nasrani, mereka mengakui kitab Injil
mereka juga mengakui adanya kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. Tetapi mereka tidak mengakui kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak percaya Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul terakhir yang Allah turunkan. Padahal sesungguhnya berita mengenai turunnya kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Nah, disinilah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Kita diperintah untuk berdoa, memohon agar Allah memberi hidayah dan menetapkan kita dalam hidayah untuk bisa tetap dalam meyakini dan mengamalkan kebenaran atau shiratal mustaqim. Bukan bagaimana orang yang Allah murkai, al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga bukan sebagaimana ad-dallin, orang-orang Nasrani yang mereka dalam keadaan sesat. Mereka dimurkai, mereka sesat karena mereka tidak iman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Mereka sesungguhnya sudah menyimpang dari kitab suci mereka sendiri. Jadi sebenarnya Yahudi dan Nasrani itu walaupun mereka mengaku pengamal kitab Taurat dan Injil, namun sesungguhnya mereka sudah tidak iman pada kitab Taurat dan Injil yang asli. Buktinya ketika Al-Quran diturunkan, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka mengkufuri, mereka mengingkari. Nah, maka dalam ayat ini Allah menegaskan orang beriman itu mereka iman terhadap kitab Al-Quran maupun kitab suci sebelumnya. Nah, inilah orang-orang Islam. Bukan seperti Yahudi, bukan seperti Nasrani. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin adanya hari akhirat atau hari kebangkitan dari kubur. Sebagaimana kita ketahui, orang musyrik, orang-orang Quraisy di masa jahiliyah, mereka benar-benar tidak percaya bahwa orang setelah mati akan dihidupkan lagi. Mereka tidak percaya adanya hari akhir. Maka mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi di sini orang beriman itu mereka iman kepada hal yang gaib. Mereka melaksanakan syariat ibadah, yaitu kewajiban sholat, kewajiban zakat, dan kewajiban menginfakkan sebagian dari rezeki mereka untuk fisabilillah atau untuk fakir, miskin, atau bahkan dimulai dari diri sendiri. Jadi, infak itu pertama untuk diri sendiri, anak istri, kerabat, kemudian membantu fakir miskin, juga untuk melancarkan perjuangan agama Allah, infak fisabilillah. Itu semua wajib sesuai dengan porsinya masing-masing. Lalu ditambah kewajiban zakat bagi orang-orang yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab zakat. Kemudian mereka iman terhadap Al-Quran, artinya iman dengan sepenuhnya terhadap